Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, di kesempatan sore hari ini kita masih membahas terkait kasus Vina Cirebon. Dan di sini ada video yang sangat menarik sekali, teman-teman. Coba kita scroll videonya, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Aku kira suhu, ternyata 10 juta tidak sebanding dengan keadilan. Lu, kok bisa? Ada apa? Nah, ini di bawahnya, pengacara Vina Putri akan memberi uang 10 juta bagi siapa saja yang memberitahu alamat rumah Ibu Widya. Lucu sekali, teman-teman ya. Jangankan 10 juta, walaupun 1 miliar netizen kayaknya tidak akan mungkin ngasih tahu keberadaan Panglima netizen, sang pembela keadilan. Nah, oke teman-teman, jangan lama-lama, yuk kita tonton videonya ya. Check it out. Tak terima dituduh sebagai Linda, pengacara Putri murka. Tantang Bu Widya tunjukkan bukti jika benar, jangan omong doang. Sosok pengacara almarhum Vina Putri Maya Rumanti baru-baru ini kembali jadi sorotan dari warganet. Usai foto dirinya disamakan dengan sosok saksi Linda yang telah ditampilkan ke publik. Tak hanya itu saja, bahkan sosok Ibu Widya pun juga menyebutkan jika pengacara Putri adalah Linda yang memiliki tahi lalat, mata dan alis yang sama, tapi sekarang berjilbab menjadi timnya Hotman Paris. Tak terima dirinya disebut Linda, Putri Maya Rumanti pun murka, menyebut Bu Widya buta sampai tidak bisa lagi membedakan dirinya dengan Linda. Pengacara Putri juga menyebutkan jika Ibu Widya lah yang kesandiwara, mendadak jadi dukun, tahu-tahu keluar jadi viral. Bahkan dirinya juga menantang Bu Widya untuk keluar dan menunjukkan bukti, jangan omong doang. Tak tanggung-tanggung, pengacara Putri pun membuka sayembara bagi netizen yang tahu alamat Ibu Widya akan diberi uang sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana menurut kamu? Wow, di awal kukira suhu, ternyata subuh. Di awal menyala, malah di tengah perjalanan ada kendala. Ya, siapa lagi kalau bukan dia? Ada seorang pengacara yang akan membuka sayembara buat kalian-kalian semua yang tahu akan rumahnya Bu Widya, akan diberi uang 10 juta. Oh ya, aku mau kasih tahu. Aku kasih uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi Widya itu di mana. Amazing kan? Kukira loh ya, dia itu suhu loh. Ternyata cupu aja bang bayi. Kamu ini sudah membuat kecewa buat netizen seluruh Indonesia loh ya Bu. Seakan-akan kamu ini tak mempunyai prinsip teguh untuk mencari keadilan. Ingatlah kata-katamu di awal ya. Ini bukan masalah Vina atau siapa-siapa, ini tentang keadilan. Tiba kok cuma mencari sensasi doang toh Bu. Maaf ya, saya kritik, soalnya ini melenceng sangat jauh sekali dari alur keadilan jenengan ini ya toh. Jadi introspeksilah diri jika banyak netizen mengkritik Ibu Putri. Nah, mulai ke depan kalau menangani kasus ya, jangan pakai dua kaki untuk mencari aman ya. Contohnya seperti itu loh, Bu Titin yo pengacara kampung, tapi dia mempunyai prinsip dan keyakinan yang sangat teguh yo toh. Kalau A ya A, nggak usah A B C D E F G. Angel ono emploken 10 juta emploken nek sing ana sing butuh ngeplok ngono ya emplok. Nah, itulah tadi teman-teman komentar dari netizen. Dan setelah ini kita akan menayangkan pengacara Vina Putri ya, akan memberikan sayembara barangkali siapa yang menemukan alamat
Ibu Widya akan diberikan uang 10 juta. Setujukah kalian? Yuk kita saksikan videonya bersama-sama. Check it out. Nggak ngerti, gue juga nggak kenal siapa itu Widya. Kalau benar kamu tahu, jangan cuma ngomong. Sini kalian ke Bu Widya ketemu dengan kami deh. Kami kan korban nih. Pasti kami backup Bu Widya dong kalau misalkan Bu Widya tahu. Gitu. Jadi jangan cuman ngomong di medsos tiba-tiba nongol 8 tahun lalu nongol nih dia. Ya kan cerita ABCD dari ngait-ngaitin ini bisnis tepung lah, bisnis apalah gitu. Ya bisa dipidana lah. Aneh. Itu si Widya tuh menyebarkan berita bohong. Jangan nyebarin orang nggak benar. Gue kalau cuman dilucu-lucuin Linda mirip Mbak Putri, sah-sah aja sih. Tapi kalau kalian menghujat saya sebagai pembunuh, saya nggak terima. Nih, saya nggak punya tato. Tuh, tato mana? Tuh, mana tato? Ada-adanya aja. Nggak, kalau memang ada Widyanya aktif, suruh live aja bareng saya. Kalau berani ketemu sama saya, jangan cuman di medsos doang beraninya. Saya nggak peduli, saya nggak perlu komentar netizen yang baik-baik, terserah. Karena kalau dipositifin terus juga kita nggak ada koreksi. Ya, jadi kalau kalian berkomentar negatif dalam artian masih dalam logika yang dipakai, saya akan terima. Tapi kalau sudah menghujat, bilang kami terima amplop, terima suap dan lain sebagainya, itu kalian salah. Ya, kalian weekend pada kemana? Oh ya, aku mau kasih tahu. Aku kasih uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi Widya itu di mana. Ya. 7 tahun menghalang-halangi. Kalau ada yang menghalang-halangi proses penyelidikan, ya itu bisa dipidana selama 7 tahun. Jadi hati-hati kalian yang memberikan informasi salah, hoax, kemudian kalian mencoba menghalang-halangi proses penyelidikan, itu ada pidananya. Nah itulah tadi teman-teman, bisa kalian dengarkan sendiri ya. Barangkali siapa yang menemukan alamat rumah Ibu Widya akan diberi uang 10 juta oleh pengacara Vina Putri. Dan gimana respon dari Ibu Widya terkait hal ini? Yuk kita saksikan bersama-sama. Check it out. Ada seorang mantu dan pengacara sedang memantau akun saya karena katanya merusak jalannya penyidikan. Emang saya turun tangan? Kok sepanik itu? Yang saya tanyakan, Anda memantau saya, apakah sama? Mantu dan pengacara-pengacara itu ya memantau ketika Iki dan Vina masih hidup. Kalian pikir hukum ini hanya milik mantu bupati dan mantu-mantu wakil bupati tok? Kau pikir hukum ini hanya boleh digunakan oleh seorang pengacara-pengacara tok? Kalian pikir hukum ini hanya milik kalian tok? Saya tanya. Kalian pikir hukum di Indonesia ini yang berhak hanya orang-orang yang beruang? Saya tanya. Daripada si tompel pengacara itu bikin sayembara, tanya rumah saya, lebih baik pengacara itu gunakan uangnya untuk menyidik rumah yang digunakan Pak Cecep tersebut. Saya berani taruh, kalau Anda itu bikin sayembara buat cari tahu orang-orang pelaku, terutama orang-orang yang mengaku sebagai orang tuanya Peggy Setiawan saat ini, yang katanya lahir di Cianjur tapi tidak pernah bisa berbahasa Sunda sama sekali. Itu. Dan
tolong buat pengacara-pengacara semua, kalau Anda mau benar-benar menegakkan hukum ini, hukum milik Anda semua ya di negara ini, tolong ya pengacara, lebih baik Anda itu semua cari tahu rumahnya Pak Cecep itu atas nama siapa pertama kalinya. Jangan bilang udah ada klarifikasi dari Bu Cecep benar itu rumahnya. Hei, kalian boleh saja menipu media, tapi tidak bisa menipu saya. Ya, tidak bisa kalian menipu saya. Cari tahu rumah Pak Cecep yang dititipin oleh orang tua Peggy Setiawan itu aslinya. Buat Pak Dedi Mulyadi juga, saya harap kalau ini mau benar-benar menegakkan hukum, ya, orang memanipulasi data rumah atas Cecep, ya, atas nama Pak Cecep, tolong dicari tahu, usut juga agar benar-benar keadilan ini tertegak, supaya anda tahu manipulasi semua yang ada di Indonesia ini oleh pejabat-pejabat yang hebat-hebat, termasuk mantu-mantu pengacara-pengacara yang ecek, pengacara yang kondang. Satu permintaan saya, bongkar rumah Cecep itu. Sudah berapa lama Cecep tinggal di situ atas nama Cecep itu? Sudah dari tahun berapakah? Ya, walaupun bilang Pak Cecep kolomerat bisa saja mencari orang ini. Kalau memang Cecep itu orang kolomerat, pakai otak itu, dibor otaknya. Umur Cecep itu berapa sekarang? Orang tuanya Peggy Setiawan yang sekarang berapa? Bandingkan dengan Cecep yang asli, yang katanya orang kolomerat, orang tua. Tolong ya, salah satu, kalau anda itu pemegang hukum semua, hukum di Indonesia hanya milik anak-anak kolomerat, cari tahu. Jangan mencari tahu rumah saya, cari tahu rumahnya Pak Cecep, asal mulanya itu didapat dari mana. Itu baru saya acungin jempol kau. Kau pikir hukum ini hanya milik anak bupati doang? Kalian pikir hukum ini hanya milik polisi doang? Kau pikir hukum ini hanya milik anak-anak pejabat doang? Berlaku hanya kalian perlakukan untuk rakyat-rakyat yang kritik, rakyat-rakyat yang mencari tahu. Apa artinya hukum di Indonesia ini? Kalian pikir hukum ini hanya untuk milik anak-anak pejabat, mantu-mantu pejabat? Dikit-dikit ancam orang, dikit-dikit ancam orang. Apakah begini cara kalian memantau Iki dan yang namanya Vina, seperti kalian memantau saya? Ya, sayembara kecil amat kalau kalian kolomerat, woi. Sekali tampil kalian dibayar sampai 7 miliar. Masa untuk cari tahu rumah saya aja cuma ngasih 10 juta? Kau pikir hukum ini ya di atas uang? Cobalah, semoga aja Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri itu mendengar ucapan saya ini ya. Saya tanya buat Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, apakah hukum di Indonesia ini, undang-undang yang dibuat di negara ini belakangan ini, hanya yang berhak boleh menggunakan hukum itu hanya para pejabat tinggi, hanya anak-anak kolomerat, atau hanya untuk anak-anak pejabat? Tompol buat mereka, tapi tajam buat rakyat kecil. Ya toh, sebagai saksi kejujuran pada saat penangkapan yang namanya awak kapal pun, itu saksi dijadikan terpidana. BAP dirubah jelas-jelas di situ. Itu apalagi masalah narkoba. Ya kan? Saya tanya kepada pemimpin Republik Indonesia ini, apakah hukum ini hanya dikenakan buat orang-orang kecil? Apakah hukum ini hanya berlaku buat rakyat-rakyat kecil?
tidak berlaku buat anak-anak pejabat, tidak berlaku buat seorang mantu bupati, seorang mantu wakil bupati, atau seorang anak polisi. Hanya milik mereka hukum ini. Hanya mereka yang boleh menggunakan hukum-hukum dan undang-undang dan serta pasal-pasal yang dibuat kalian itu. Ya, itu yang kalian gunakan. Hukum di Indonesia ini yang berhak menggunakan hukum dan pasal-pasal undang itu, BAP segala macam berhak dirubah, itu hanya berlaku pemegangnya hanya anak-anak konglomerat, hanya anak-anak pejabat, sekalipun anak presiden gitu, tidak pernah melindungi rakyatnya. Hukum apa, pasal apa, undang-undang apa yang kalian buat hanya dikenakan buat rakyat-rakyat kecil, memantau rakyat-rakyat kecil yang kritik, memantau rakyat kecil yang memberikan kebenaran. Tapi hukum apabila anak-anak pejabat melakukan kebohongan, melakukan manipulasi, semua dilindungi. Ya. Artinya tidak ada undang-undang perlindungan buat rakyat kecil, buat masyarakat kecil. Undang-undang yang kalian buat, yang kalian rubah-rubah hanya melindungi pejabat-pejabat mafia, keluarga-keluarga mafia. Saya harap semoga aja keadilan ini cepat terungkap, ya. Semoga Bapak Presiden dan Bapak Kapolri juga, ya, atas kritikan kami, penegakan hukum yang bobrok di Indonesia ini bisa mendengarkan itu. Saya tanya sekali lagi buat Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, apakah hukum dan undang-undang serta pasal itu yang berhak memegang hanya anak-anak pejabat, woi, atau hanya orang-orang yang sekolahnya sekolah hukum, orang-orang yang sebagai pengacara? Tolong Pak, tolong ya jelaskan, hukum ini hanya milik orang-orang kaya, milik anak-anak pejabat, atau hukum itu hanya untuk melindungi pejabat-pejabat saja? Salam waras saja, salam NKRI. Hancurnya hukum di Indonesia. Nah, itulah tadi teman-teman videonya. Gimana respon kalian terkait video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih.